bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau daripada aib orang lain. Lebih baik kita mencari aib kita daripada kita mencari aib orang lain. Lebih baik kita mengurusi diri kita. Wastagil bi islahi nafsik, bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau an aibi ghairik, daripada aib selain engkau. Fa innahu kana yuqalu, bahwa dikatakan orang, kafa bil mar'i aiban ay yastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsih. Cukuplah seseorang itu celak. Cukuplah seseorang itu menjadi orang yang tercela, maksudnya bahwa nampak baginya aib manusia, sesuatu yang tersembunyi atasnya daripada aib dirinya. Nah, ini manusia yang tercela, orang yang tercela, orang yang nampak di matanya aib orang lain, tersembunyi aib dirinya sendiri. Wa'lam anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Fa idza quti'ar ra'su zahabal jasadu kulluhu. Dan ketahuilah bahwa kedudukan sabar daripada iman menempati kepala daripada tubuh. Maka apabila putus itu kepala, maka hilanglah seluruh tubuhnya. Ini perkataan diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sabar kedudukannya dalam iman menempati kepala daripada tubuh seseorang. Maka apabila kepala itu hilang, maka berarti hilanglah tubuh seluruhnya. Apabila sabar hilang daripada iman, maka iman pun akan hilang seluruhnya. Para ulama menyimpulkan masalah sabar ini ada terbagi 3 sabar. Sabar yang paling tinggi kedudukannya adalah as-sabru anil ma'siyati, yaitu sabar daripada maksiat. Artinya mampu menahan diri daripada perbuatan maksiat. Itu sabar yang paling tinggi nilainya. Ada maksiat di hadapan mata, ada maksiat yang menggoda, ada maksiat yang menguntungkan, lalu dia sabar, dia tahan dirinya sehingga dia tinggalkan maksiat itu, walaupun menguntungkan, walaupun membaguskan, tetapi maksiat, nah dia tinggalkan. Itu namanya sabar daripada maksiat. Nah, itu kesabaran yang paling tinggi derajatnya. Dikatakan bahwa apabila orang mampu melakukan demikian, maka derajatnya orang itu ditinggikan 900 derajat. Yang kedua, sabar alat taat, sabar melakukan taat. Dimaksudkan dengan demikian adalah orang yang berada dalam keadaan susah, orang yang berada dalam keadaan kesempitan, namun dia tetap bisa melakukan taat kepada Allah. Nah, maka ini sabar yang nomor 2. Yang melakukan demikian ditinggikan derajatnya 600 derajat. As-sabru 'alal musibah, yang ketiga sabar atas musibah. Nah,
ia sabar atas menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepadanya tanpa ada mengeluh kepada siapa jua pun, tanpa ada menyalahkan siapa jua pun. Nah, sabar, maka ini kesabaran dapat meninggikan 300 derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar daripada maksiat itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di waktu beliau mendapat godaan daripada Zulaikha, perempuan istri Perdana Menteri Mesir waktu itu. Nabi Yusuf sabar menghadapi ajakan maksiat itu sehingga bisa menyelamatkan diri beliau dari godaan. Nah, beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah sampai 900 derajat. Sabar atas taat dicontohkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, begitu sibuknya Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang ada pada beliau seorang raja, apalagi banyaknya harta yang beliau urus, banyaknya harta yang beliau jaga, tapi kadang mengganggu ibadah beliau kepada Allah. Walaupun menduduki kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai harta yang sangat banyak, namun Nabi Sulaiman tidak lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ditinggikan derajat beliau 600 derajat. As-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah, itu dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan ujian yang berat berupa berbagai macam penyakit. Diuji lagi dengan kebangkrutan, diuji dengan matinya anak-anak beliau, diuji dengan penyakit, beliau sabar. Nah, beliau ditinggikan derajatnya 300 derajat. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik, fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah. Maka apabila engkau mendengar kalimat ucapan yang membuat engkau marah tentang pribadi engkau, artinya kita disambat, disebut orang jahat, kita disebut orang kada baik, kita disebut orang macam-macam yang membuat kita kada nyaman. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik, bila engkau mendengar ucapan yang membuat engkau marah tentang pribadi engkau, si fulan itu kada jujur, si fulan itu kada adil, inya itu ya macam-macam. Fa'fu wasfah, maafkanlah dan biarkanlah. Maafkanlah dan biarkanlah. Dengan kemaafan itu, dengan pembiaran itu, andai kata kita benar, maka itu menghilangkan dosa-dosa yang ada pada kita. Dosa itu berpindah kepada orang yang menyebutnya. Kita misal melakukan satu perbuatan maksiat, kita sembunyikan maksiat ini. Kita melakukan maksiat, kita sembunyikan maksiat. Tahu-tahu ada orang yang membuka maksiat kita, dibukanya kejahatan kita di tengah-tengah orang. Kita maafkan orang itu dan kita biarkan, maka kemaksiatan yang kita lakukan itu dosanya berpindah kepada orang yang menyebut-nyebutnya tadi. Asal kita maafkan dan kita biarkan. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah. Nah, lain halnya kalau kita melakukan maksiat itu jihara. Nah, kita melakukan maksiat itu terang-terangan, melakukan maksiat terbuka di tengah umum atau diketahui orang kita melakukan maksiat, lalu digibah orang kita, si anu itu ini itu. Nah, itu
kadada sangkut pautnya dengan menggugurkan dosa kita, karena kesalahan kita melakukan maksiat itu terang-terangan. Man alqa jilbabal haya fala ghibata lahu. Dalam Ihya disebutkan itu, barang siapa yang sudah membuang perasaan malu, maka tidak ada larangan untuk menggibahnya. Kalau orang itu sudah hilang malu, wani berjudi di tengah orang banyak, wani minum arak di tengah orang banyak, itu sudah hilang rasa malu. Kalau kita gibah, itu penjudi, pemabuk, itu ini, karena ini sudah terbuka, membuka dirinya. Nah, itu tidak ada alasan untuk diharamkan gibah kepadanya, karena ini sudah membuka. Lain hal orang yang melakukan maksiat tapi dia sembunyi-sembunyi, dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini orang kada boleh kita buka maksiatnya itu. Ini faidza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah fa inna dzalika min azmil umur. Nah, memaafkan itu, membiarkan itu termasuk perkara-perkara yang penting. Min azmil umur, minal umuril ma'zumat. Nah, termasuk perkara yang dipentingkan. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaizah. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafallaha, barang siapa yang takut kepada Allah, lam yashfi ghaizah, dia tidak akan melampiaskan kemarahan. Disebut dengan istilah kazmul ghaiz, artinya menahan kemarahan. Itu fadilatnya sangat besar. Ada orang melakukan hal-hal yang membuat kita marah. Nah, kalau kita tahan kemarahan kita itu, kada kita lampiaskan, itu pertanda orang yang takut kepada Allah. Man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, lam yashfi ghaizah, dia tidak melampiaskan akan kemarahannya. Melampiaskan kemarahan ini bisa dengan berteriak-teriak, bisa dengan melimparkan barang, melimparkan benda, itu bentuk pelampiasan kemarahan. Nah, orang yang takut kepada Allah, dia kada akan melakukan yang demikian itu. Wa man ittaqahu lam yasna' ma yurid. Wa man ittaqahu, barang siapa yang takwa kepada Allah, lam yasna' ma yurid, dia tidak akan berbuat sekehendaknya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dia tidak akan berbuat semaunya, karena ada undang-undang, ada peraturan yang membatasi. Peraturan-peraturan syariat, peraturan-peraturan agama. Walaula yaumul qiyamah lakana ghaira ma taraun. Dan jikalau tidak ada hari kiamat, niscaya terjadilah sesuatu yang tidak kalian lihat. Nah, jangannya kada ada hari kiamat, mbah mati aja manusia nih. Niscaya kada macam ini dunia jadinya. Nah, niscaya kada akan demikian keadaannya. Andai kata manusia mati, habis tutup buku, kada ada lagi hari kiamat, kada ada lagi timbangan, kada ada lagi pembalasan. Nah, niscaya dunia kada akan seperti ini. Dunia seperti ini karena masih ada orang-orang yang takut kepada Allah, masih ada orang-orang yang memperhitungkan dirinya di hari kiamat. Wara'i hammaka, dan peliharalah keinginan engkau, jaga keinginan engkau. Jangan sampai mengingini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai mengingini sesuatu yang membuat jauh daripada Allah. Jangan sampai mengingini sesuatu yang membuat kita lalai menjalankan perintah agama.
wara'i hammak. Wastagil bi islahi nafsik an aibi ghairik. Bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau daripada aib orang lain. Lebih baik kita mencari aib kita daripada kita mencari aib orang lain. Lebih baik kita mengurusi diri kita. Wastagil bi islahi nafsik, bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau an aibi ghairik, daripada aib selain engkau. Fa innahu kana yuqalu, bahwa dikatakan orang, kafa bil mar'i aiban ay yastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsih. Cukuplah seseorang itu celak. Cukuplah seseorang itu menjadi orang yang tercela, maksudnya bahwa nampak baginya aib manusia, sesuatu yang tersembunyi atasnya daripada aib dirinya. Nah, ini manusia yang tercela, orang yang tercela, orang yang nampak di matanya aib orang lain, tersembunyi aib dirinya sendiri. Au yamqutan nasa fi ma ya'ti mislah, atau seseorang itu tercela, dia tidak menyukai akan orang lain pada sesuatu yang dia sendiri melakukan seumpamanya. Ini kada suka orang lain berbuat kemaksiatan, tapi inya sendiri melakukan kemaksiatan itu. Nah, itu orang yang tercela. Au yamqutan nasa fi ma ya'ti mislahu. Au yu'dhi jalisah, atau seseorang itu tercela, dia menyakiti jalisah akan kawannya. Seseorang itu dikatakan tercela kalau sudah dia purun menyakiti kawannya sendiri. Artinya kawannya aja disakiti, apalagi orang lain artinya. Aw yaqula pinnas ma la ya'ni, atau dia mengatakan pada manusia sesuatu yang tidak bermanfaat akan dirinya. Nah, itu seseorang akan menjadi tercela bila dia melakukan hal-hal yang demikian tadi. Satu, aib orang lain nampak baginya, aib dirinya tersembunyi. Dia memurkai orang lain melakukan sesuatu padahal dirinya sendiri melakukan itu. Yang ketiga, dia menyakiti kawannya sendiri. Yang keempat, dia mengata pada manusia hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Wasta'mil lillahi aqlaka bitarkit tadbir. Pergunakanlah bagi Allah akan akal engkau dengan meninggalkan merancang sesuatu. Tadbir itu artinya merancang. Kalau kita misalnya hendak mengolah sesuatu, nah itu pasti sudah kita rancang dalam hati kita. Sesuatu itu kayak ini, kayak itu, kayak ini. Tadbir. Kita hendak berjalan kemana misalnya, kita sudah merancang nih, itu ini, itu ini, itu ini. Itu tadbir. Nah, tadbir ini ada dua. Satu, tadbir yang tercela, ada tadbir yang terpuji. Namun apabila mutlak tadbir, itu berarti tadbir yang tercela. Merancang itu ada dua macam, ada merancang yang terpuji, ada merancang yang tercela. Tetapi apabila ada istilah jangan merancang, maksudnya jangan merancang yang tercela. Macam kayak bid'ah. Nah, bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jahat.
Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Namun apabila dikatakan bid'ah, itu biasanya bid'ah yang jahat. Itu perbuatan bid'ah. Nah, biasanya itu bid'ah yang kada baik. Padahal bid'ah itu ada baik, ada kada baik. Nah, demikian juga merancang itu ada yang baik, ada yang kada baik. Namun bila istilah itu jangan merancang, maksudnya jangan merancang yang tercela itu. Jadi pergunakanlah akal engkau untuk Allah. Jangan digunakan untuk merancang hal-hal yang tidak baik artinya. Akal adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam tubuh manusia. Akal. Dengan akal inilah manusia itu disebut manusia. Tanpa akal, ada manusia lagi. Nah, makanya orang yang minum arak itu dosanya besar karena dia merusak akal minum arak. Jadi martabatnya sama mengiringi orang yang bunuh diri. Kalau bunuh diri itu menghilangkan roh. Kalau minum arak itu merusak akal. Sedangkan akal ini sesuatu yang berharga yang hanya digunakan mestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan digunakan akal kepada merancang hal-hal yang tercela. Gunakanlah akal engkau itu untuk Allah dengan meninggalkan merancang rancangan yang tercela. Rancangan tercela itu macam apa? Contohnya katadbiril maksiat wa tahsiliha. Nah, merancang perbuatan maksiat. Dan kayak apa cara mewujudkan satu maksiat itu. Kita berpikir menggunakan akal. Kayak apa maulah suatu kemaksiatan. Nah, esok kita akan berbuat satu kemaksiatan lalu kita rancang kayak apa maksiat itu. Nah, ini maksudnya menggunakan akal pada rancangan yang salah. Au hazzi nafsin, atau akal kita gunakan untuk merancang sesuatu yang memuaskan nafsu syahwat kita. Nah, kita pakai akal ini untuk merancang sesuatu yang tujuannya untuk memuaskan nafsu syahwat. Nah, ini tercela, rancangan yang tercela. Atau akal kita gunakan untuk merancang menghimpun dunia sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak dunia. Nah, kita gunakan akal ini untuk merancang mengumpul duit sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang banyak harta. Nah, digunakan akal. Kayak apa cara supaya dapat duit banyak? Nah, ini menghinakan akal, menghinakan akal. Nah, itu yang tadbirul mazmum, tadbir yang tercela. Akal yang begitu mulia, akal yang begitu terhormat kedudukannya di sisi Allah, akal yang ma'rifat kepada Allah itu digunakan untuk merancang kemaksiatan, merancang hal-hal yang memuaskan nafsu, merancang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadbirul mazmum. Sedangkan merancang yang terpuji, katadbirin bi bara'ati zimmah min hukukil makhlukin. Nah, seperti kita merencanakan bagaimana caranya membebaskan diri daripada hak-hak makhluk. Nah, kita ini banyak nih hak-hak makhluk. Kita pernah menipu ada, pernah menggibah ada, pernah memfitnah, pernah mengambil harta orang lain. Lalu kita berpikir nih, kita rencanakan, kita rancang kayak apa supaya kita terbebas daripada itu. Kayak apa caranya supaya kita bisa dapat bebas daripada pulan itu. Nah, karena kita pernah menzalim pulan itu, kayak apa caranya?
supaya fulan tuh luluh hatinya kalau kita datang bisa memaafkan kita. Nah, kita rancang kayak apa jalannya. Nah, ini rancangan yang mahmud, yang terpuji. Wa tashihit taubah, membaguskan tobat. Selama ini tobat kada bagus. Kenapa tobat dikatakan kada bagus? Karena selalu tak ulang. Padahal sudah tobat semalam, terbulik pulang hari ini. Tobat sudah hari ini, tak bulik pulang. Tobatnya sah aja, itu sah. Nah, kita bertobat, nah malam ini tobat kepada Allah. Isuk kada akan melihat nang haram, bisa. Tapi kenyataannya isuk kena melihat pulang nang haram. Nah, dirancang kayak apa cara nih supaya jangan lagi melihat nang haram itu, dipikirkan kayak apa caranya. Nah, merancang macam itu rancangan yang mahmud, rancangan yang terpuji. Nah, seperti lagi merancang bagaimana caranya mengalahkan nafsu dan syaitan. Nah, ini kadang-kadang dirancang. Karena syaitan ini, nafsu ini punya tabiat yang luar biasa untuk menggugurkan kita. Kalau kita kada rancang bujur-bujur, kita kada akan bisa mengalahkannya. Nafsu syaitan datang menggoda lewat sini, bila kita tolak datang lagi mulai sebelah kiri, kita tolak mulai muka lagi, tolak lagi sebelah belakang lagi datangnya. Nah, nafsu syaitan ini selalu datang menggoda kita. Nah, kita pikirkan caranya, kita rancang kayak apa supaya jangan ada lagi godaan-godaan itu. Nah, merancang macam itu rancangan yang mahmud, yang terpuji. Nah, itu mestinya fungsi akal tuh untuk hal-hal seperti itu. Atau lagi seperti merancang sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diistilahkan oleh para ulama, Allah memberi kita akal supaya digunakan akal ini dengan sesuatu yang berujung kepada surga. Itu nilainya akal. Bila kita gunakan akal ini untuk sesuatu yang ujungnya surga, itu hanya untung. Kalau kada itu rugi, masih larang akal. Nah, kita merancang semalaman, rancang, ini dapat duit sekian banyak, masih rugi. Membuang akal untuk merancang dunia yang sedemikian itu. Nah, akal ini hanya untung kalau kita gunakan untuk merancang sesuatu yang ujungnya dapat surga. Nah, sama halnya dicontohkan, kita diberi oleh raja pedang yang sangat hebat, yang sangat tajam. Ujar raja, nah ini pedang, kita beri pedang ini pedang luar biasa. Ini kalau sekali timpas musuh paget dulu. Nah, ini kita menggunakan pedang ini hanya untuk musuh-musuh. Nah, jadi pedang ini hanya seimbang bila digunakan untuk membunuh musuh. Hanya impas harga pedang itu. Tahu-tahu si pedang ini kita gunakan untuk menungkih kayu. Kada sesuai harga pedangnya. Kada sesuai. Walaupun kita beberapa truk dapat kayu, masih rugi dengan rusaknya pedang yang kita gunakan untuk menungkih kayu itu. Kita sembelihkan ke kambing, 1000 kambing masih kada cukup untuk biaya pedang itu. Nah, akhirnya kita pedang ditungkihakan ke kayu, ditungkihakan ke kambing, disembelihakan ke sapi. Datang musuh, pedangnya tumpul. Nah, kayak itu juga akal kita ini sudah terbiasa merancang hal-hal yang hina. Akal digunakan merancang maksiat, akal digunakan untuk merancang memuaskan nafsu, akal dirancang untuk hal-hal yang kada bermanfaat. Nah, begitu merancang hal-hal yang mulia, akal tumpul. Begitu mengaji ilmu, ada pemahaman lagi aja. Atau kan dipakai untuk hal-hal yang kada ada manfaatnya. Nah, itu fungsi akal ini. Nah, jadi itu maksudnya wasta'mil lillah aqlaka bitarkib takbir. Akal kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini barang nih rusak. Kalau kita pikir akan semalaman kita bisa membaiki, tapi semalaman kita mengutaki ini nah.
ini situ raid sini baik. Lawan kita duit 100.000, suruh orang lain bagi akan itu baik 100.000 pada membuang akal bagi ngerusak nih artinya. Nah baik kita akal kita gunakan kayak apa cara supaya bisa mengalahkan syaitan, baik akal kita gunakan untuk supaya dekat kepada Allah daripada akal digunakan untuk membaiki radio narusak nih bermalaman mengutik itu aja. Jangan diupahakan lawan tukang 100.000 bisa baik. Nah sayangannya akal nang dia itu digunakan untuk hal-hal yang demikian itu. Wasta'in billah ala sarfil maqadir, dan mintalah pertolongan dengan Allah atas memalingkan takdir. Usaha kita kada akan bisa merubah takdir itu. Kayak apa kita berusaha sungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya, kita akan lemah bila berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membalik takdir itu hanya Allah. Nah jadi kalau kita hendak minta rubah takdir kita ini, minta rubahlah kepada Allah. Mungkin kita aja kayak apa aja caranya kada akan bisa merubah takdir. Tapi minta tolonglah dengan Allah atas memalingkan takdir. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya bna Adam, wahai manusia, la tafrah bil ghina, janganlah kamu bangga dengan kekayaan. Jangan kamu bangga dengan kekayaan. Bangga itu lain dengan syukur. Bangga lain dengan syukur. Nah yang dilarang ini jangan bangga dengan kekayaan. Wala taqnat bil faqri, wahai manusia jangan putus asa dengan fakir. Wala tahzan bil bala, janganlah sedih dengan bala. Wala tafrah bir raha, janganlah bangga dengan kelapangan. Fa inna dzahab yujarrabu bin nar, karena emas itu diuji dengan api. Emas itu diuji dengan api. Nah dengan api ketahuan mana emas mana yang lain emasnya. Nah kayak itu juga artinya orang yang beriman itu diuji oleh Allah dengan ujian bala, dengan ujian nikmat, dengan ujian kaya, dengan ujian fakir. Itu dilalui oleh orang yang beriman agar nampak artinya kemurnian imannya itu. Di bawah disebutkan paling pembawahan, waqtibarullah ta'ala li'ibadihi taratan bil masar liyashkuru wa taratan bil madar liyasbiru. Ujian Allah bagi hamba itu kadang-kadang dengan kekayaan. Dengan kekayaan. Diuji Allah dengan kekayaan. Apakah mereka syukur dengan kekayaan itu? Bila kekayaan ini membuat inya lalai daripada beribadah, bila kekayaan ini membuat inya kendur daripada dahulunya, nah, maka berarti orang ini kada lulus ujian Allah. Wataratan bil madar, terkadang Allah itu menguji dengan kemudaratan, liyasbiru, agar mereka sabar. Fasaratil minhatu wal mihnatu jami'an bala, maka jadilah itu nikmat maupun musibah seluruhnya adalah bala. Fal mihnatu muqtadiyatun lis-sabri wal minhatu muqtadiyatun lis-syukur. Musibah menuntut sabar, sedangkan nikmat menuntut syukur. Sama aja tuntutannya. Wal qiyamu bi huquqis sabri aisar minal qiyam bi huquqis syukri. Melaksanakan hak-hak sabar lebih mudah daripada melaksanakan hak-haknya yang syukur itu. Artinya orang yang sabar dengan bala itu lebih banyak
daripada orang yang syukur dengan nikmat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dalam Al-Quran dijelaskan sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. 10 orang diuji dengan bala, 10 orang diuji dengan nikmat. Yang dapat bala diminta sabar, yang dapat nikmat diminta syukur. Nah itu hasilnya lebih banyak sukses orang yang dapat bala. Orang dapat bala banyak bisa sabar, sedangkan orang yang dapat nikmat sedikit yang bisa syukur. Walihada qala Umar radhiyallahu an bulina bid-dharra fasabarna wa bulina bisarra falam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Diuji dengan kelapangan, kami tidak bisa sabar. Wa innal 'abdas salih, bahwa seorang hamba yang salih yujarrabu bil bala, dia diuji Allah dengan bala. Baik bala pada tubuhnya, penyakitnya kada baempihan diuji Allah. Ada diuji dengan hartanya, selalu susah hidupnya. Ada yang diuji dengan cemuuhan, dengan hinaan dari orang lain, selalu hidupnya dihina orang. Nah, macam-macam ujian dari Allah kepada hambanya yang salih itu. Wa innal 'abdas salih yujarrabu bil bala, bahwa seorang hamba yang salih itu diuji dengan bala. Di bawah ada wa'lam annahu la tadumu halun wahidah 'alal mar'i bi hadhihi al hayat fa huwa mutahawwilun min hal ila hal wala budda an tamurra bihil ahwalu thamaniyatu allati anaha al-qailu rahimahullah ta'ala biqauli. Tidaklah kekal keadaan yang satu atas seseorang pada ini kehidupan. Maka dia seseorang itu berpindah-pindah dari keadaan kepada keadaan lain, dan pasti melalui dengan seorang hamba itu keadaan yang 8 ini. Samaniyatun tajri 'alan nas kullihim wala budda lil insan yalqa samaniyah. 8 keadaan ini pasti dilalui oleh manusia. Sururun wa huznun. Pertama dan kedua, sukacita, duka cita, sukacita, duka cita. Pasti ada manusia. Hari ini suka, esok bisa duka. Jam ini senang, esok bisa susah. Suka duka. Wajtima'un wa furqah. Yang ketiga, keempat, yang pasti ditemui manusia adalah berhimpun berpisah. Hari ini kita berhimpun dengan orang yang kita cintai, esok bisa berpisah dengannya. Pasti. Tinggal hanya waktu. Ijtima' dan furqah. Wa usrun wa yusrun, kesulitan dan kemudahan pasti dilalui oleh manusia. Summa sukmun wa afiyah, kemudian sakit dan sehat. Nah, 8 hal itu pasti terlalui oleh setiap manusia yang hidup. Wa qad qala ahlul basirah, sungguh berkata orang-orang yang punya mata hati, dawamul hal minal muhal. Tetap dalam satu keadaan itu mustahil. Hendak sihat seumuran mustahil. Mustahil. Hendak berkumpul mustahil, pasti berpisah. Makanya kadang kita doa supaya sihat belawasan kadang. Nah, cuma ada doa, ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan keadaan, hawwil halana, palingkan keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan itu bisa susah, bisa senang, bisa berkumpul, bisa berpisah. Setiap keadaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah keadaan yang paling baik bagi kita. Setiap keadaan yang menambah taat kita kepada Allah, itulah keadaan yang paling baik bagi kita. Waktu kita gembira, kita lupa kepada Allah. Waktu duka cita ingat lawan Allah, berarti yang baik untuk kita duka cita.
Waktu kita sulit kita ingat kepada Allah, begitu mudah kita lupa kepada Allah, berarti yang sulit itu keadaan yang baik untuk kita. Sakit ingat kepada Allah, sihat lupa kepada Allah, berarti keadaan yang baik untuk kita adalah sakit. Nah, setiap keadaan yang menambah dekat kita kepada Allah, itulah keadaan yang baik bagi kita. Kadang mesti susah, kadang mesti kaya, kadang mesti sihat. Orang sihat dekat kepada Allah, itu yang paling baik baginya. Wa innal 'abda shalih, bahwa seorang hamba yang salih yujarrabu bil bala, dia akan diuji dengan berbagai macam bala. Nah, hingga situ wa innaka la tanalu ma turid illa bi tarki ma tastahi.